kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita mulai saja. Nanti di sesi yang kedua mungkin ada beberapa hal yang mau kita sampaikan kepada guru kita persilakan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarak. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mardiyan marhuma. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Bersama-sama di majelis ini, sejenak kita hadir dalam rangka untuk bersama-sama bertafaqquh fiddin, berta'allum, bertalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan insyaallah di hari yang ketiga ini kita semakin semangat ziyadatul khair di tanah haram ini. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah semakin hari semakin bertambah frekuensi ibadah kita di tanah haram ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sejenak umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita adalah umat pilihan, maka Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita Al-Qur'an Al-Karim. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang ingin kita bahas sedikit pada kesempatan kali ini adalah kita ini adalah umat yang terbaik, mendapatkan Al-Qur'an, dianugerahkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk, yang merupakan Al-Furqan, pembeda yang akan melapangkan jalan kita menuju negeri yang abadi. Tapi kata Allah, wa minhum zalimun li nafsi. Di antara kita ada yang menzalimi dirinya. Apa maksud dari zalim li nafsi di sini? Menzalimi dirinya adalah di antara kita banyak yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, banyak yang diberikan kesehatan dan kesempatan, tapi tidak disampaikan dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur ini, kesehatan ini, kesempatan ini kita sia-siakan. Maka kata Allah, kelompok ini adalah zalimul li nafsi, menzalimi dirinya. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Di antara kita ada yang muqtasid, ada yang setengah-setengah. Bisa jadi di pagi hari dia beriman kepada Allah, tapi di sore hari dia kembali kafir kepada Allah. Bisa jadi di sore hari dia beriman kepada Allah, tapi di pagi hari dia kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang termasuk muqtasidun di sini adalah dia hanya beriman ketika berada di dalam masjid. Dia hanya menghadirkan Allah ketika berada di Masjid An-Nabawi. Dia hanya beriman kepada Allah ketika berada di tanah suci. Tapi ketika kembali ke negeri asalnya, kembali ke Indonesia, itu kembali ke habitat lamanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini adalah muqtasidun, setengah-setengah. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Alhamdulillah ternyata di antara kita ada juga yang senantiasa sabiqum bil khairati biidznillah, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa fastabiqul khairat. Nah, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit muhasabah di hari yang ketiga ini. Sudah sejauh mana agenda-agenda program-program kebaikan yang sudah kita kerjakan di
tanah haram ini. Kita semua pasti punya target, Bu, ya. Jangan sampai target kita hanya ibadah umroh itu, ya. Jangan sampai di hari ketiga ini masih sama dengan hari pertama kemarin, hari kedua kemarin. Dalam Islam harus ada namanya ziyadatul khair, ya. Ada grafik ibadah itu harus meningkat, ya. Kita ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan iman oleh Allah, dan diberikan sedikit biaya oleh Allah untuk sampai di masjid ini, Bu. Tidak semua diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang-orang pilihan, ya. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Tapi ketika kita sampai di tanah suci ini, seperti apa agenda-agenda ibadah yang harus kita kerjakan, Bu? Apakah Ibu punya program tilawah misalnya, kan? Nah, apakah Ibu punya program sholat? Karena nanti ada namanya wirid sholat, ada wirid tilawah, ada wirid zikir, ya. Yang namanya wirid adalah amalan tertentu yang setiap hari dikerjakan, ya. Banyak amalan, banyak ibadah belum tentu jadi wirid, ya. Banyak ibadah belum tentu jadi wirid. Kalau kita hanya membaca Al-Quran pas berada di Masjid An-Nabawi ini, pas pulang kampung nanti tidak membaca lagi, itu bukan wirid namanya. Nah, zikir lain lagi, ya. Jadi wirid ini lebih umum, ya. Wirid ini masuk di situ sholat, masuk zikir, masuk tilawah. Pokoknya ibadah apapun yang kita kerjakan, amalan apapun yang kita kerjakan, jika sifatnya sudah rutin, tiap hari ada agendanya, ada waktu yang kita siapkan untuk itu, maka ini sudah bisa disebut wirid. Jadi wirid adalah ibadah rutin, rutinitas. Sama dengan Rasulullah. Ini Rasulullah ada di hadapan kita semua. Rasulullah itu punya wirid sholat namanya, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohnya ini. Rasulullah punya wirid sholat sebanyak 40 rakaat sehari semalam. Sampai meninggal, Nabi tidak pernah meninggalkan 40 rakaat sehari semalam. Ada yang pernah dengar wirid 40? Ya, kalau jamaah-jamaah haji dulu, Bu, menyebutnya sholat arba'in, ya. Nah, sebenarnya wirid 40 rakaat Rasulullah ini adalah ibadah yang kemudian menjadi tradisi para sahabat dan menjadi tradisi para ulama. Yang mana yang masuk 40 rakaat ini, Bu? Ini kita sekarang berada di Masjid An-Nabawi, waktu banyak, hiruk pikuk duniawi pekerjaan yang selama ini mengganggu kita, insya Allah tidak ada lagi. Mudah-mudahan keberadaan kita di Masjid An-Nabawi ini menjadi momentum untuk bisa sedikit, Bu, meskipun beberapa hari saja, bisa mengerjakan wirid 40 rakaat ini. Yang mana yang masuk wirid 40 rakaat? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berapa rakaat? Ada 17, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti masih ada 23 rakaat. Yang 23 rakaat ini yang mana? Ada namanya sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad adalah qobliyah dan ba'diyah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kalau ditinggalkan beliau qadha. Ini. Itu bedanya, Bu, ya. Kalau sunnah muakkad dengan sunnah biasa. Kalau sunnah muakkad adalah amalan ibadah sunnah yang bila ditinggalkan Rasulullah beliau akan qadha, itu diganti di waktu yang lain. Nah, rawatib ini terbagi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Qobliyah dan ba'diyah ini ada yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, ada juga yang kadang-kadang dikerjakan. Nah, yang mana yang muakkad? Yang muakkad ini ada dua versi, ya. Versi pertama, versinya Aisyah. Versinya Aisyah itu ada 12 rakaat. Jaga 12 rakaat ini, Bu. 1, 2 rakaat sebelum subuh, 2, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur,
Selanjutnya 2 rakaat sesudah zuhur. Udah berapa tuh? 8. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat sesudah isya. Itu 12 rakaat. Berapa jumlahnya semua? 17 tambah 17 tambah 12 berarti 29. Ini versi yang pertama. Kalau versinya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Rasulullah ini paket qobliyah ba'diyahnya yang tidak pernah ditinggalkan adalah 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Berarti jumlahnya 10 tambah 17 tadi 27. Nah, kalau kita pakai 2 versi ini, berarti nanti ada yang jumlahnya 29, ada yang 20. Makanya sisanya ada di paket sholat witir, Bu. Witir ini biasa juga disebut qiyamul lail. Kalau Ramadan disebut sholat tarwih. Jadi itu juga tuh. Sholat witir, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tarawih kalau di bulan suci Ramadan. Ini kalau versi Rasulullah ada 2 riwayat. Ya. Salat tarwihnya Rasulullah, witirnya Rasulullah, qiyamul lailnya Rasulullah yang juga tidak pernah ditinggalkan. Kita sekarang berada di Masjid Nabawi, Bu. Semalam berapa rakaat kita salat? 13. 13 rakaat. 13 rakaat. Berarti kalau kita pakai 13 rakaat ini, berarti paket rawatib tadi, ba'diyah dan qobliyah, kita ambil riwayatnya Abdullah bin Umar. Hanya 10 rakaat. Berarti 27 tambah 13 rakaat. Tapi kalau kita mengambil riwayatnya Aisyah, qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat, berarti qiyamul lailnya tarwihnya Rasulullah adalah 11 rakaat. Paham kira-kira ya? Berarti berapa totalnya? Arba'in. Ada 40 rakaat. Inilah wirid. Ini kita sebut wirid. Kenapa disebut wirid? Karena tak pernah ditinggalkan Rasulullah selama hidupnya. Kapan ditinggalkan misalnya qobliyah zuhur, itu diqadha itu. Diqadha sesudah zuhur. Judulnya qobliyah tapi dikerjakan sesudah, ba'diyah namanya. Paham ya? Ini ada 40 rakaat. Sudah menjadi wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita wirid sholatnya berapa rakaat nih? Berapa rakaat wirid sholat kita? Ini belum masuk sholat duha. Ya. Sholat duha ini kalau versi Rasulullah, kalau sholat syuruk di awal pagi ini biasa 2 rakaat. Kalau di tengah-tengah jam 8 sampai jam 9 itu biasa 4 rakaat. Kalau menjelang zuhur itu sampai 8 rakaat. Tapi ini sekali-sekali dikerjakan Rasulullah. Intinya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan 40 rakaat. Maka hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Ini mumpung kita berada di Masjid An-Nabawi dan sebentar lagi akan pindah ke Tanah Haram di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan ada momentum perubahan nanti. Ya. Oleh-oleh terbaik dari tanah Makkah ini, Bu, bukan yang ada di sana itu ya. Oleh-oleh terbaik bukan kurma, bukan abaya, ya, bukan kain dan lain sebagainya. Oleh-oleh terbaik adalah ketika kita mampu mengerjakan 40 rakaat di Masjid An-Nabawi ini, 40 rakaat di Masjid Haram, itu bisa kita bawa pulang ke kampung masing-masing, Bu. Inilah yang disebut dengan ziyadatul khair, dan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara kita ada yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Umur kita sudah tak lama lagi nih ya. Saya lihat umur-umur udah kolonial ya. Yang milenial cuma depan saya ini aja nih. Sisanya kolonial. Berarti kalau kita sudah berada di usia 50 tahun ke atas, sudah selayaknya 40 rakaat ini kita jaga dengan baik-baik. Karena tadi kata Rasulullah ya, yang 12 rakaat saja tadi, coba jaga baik-baik yang 12 rakaat, yang rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apa kata Rasulullah? Man shalla 12 rakaatain, 12 rakaatain
Ya, fi kulli lailin wa naharin bunyalahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangun buat dia rumah di surga. Kalau kita menjaga 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, ini garansi dari Rasulullah, Allah akan membangun buat kita sebuah rumah di surga, Bu. Artinya kalau sudah punya rumah di surga, tak mungkin rumah kita ada, orangnya tak ada itu. Berarti insya Allah kita akan menjadi penghuni dan ahli surga insya Allah ya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita sama-sama berharap mudah-mudahan sampai terakhir nanti semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beraktivitas di masjid, bukan beraktivitas di balik pagar itu ya. Itu godaannya luar biasa itu. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.